Kita akan melihat dari pola yang terbentuk. Apa yang bisa kita dapatkan kesimpulan dari pola ini ya? Saya tidak mengharuskan menghafal chart pattern atau pola pattern ini ya. Tetapi saya akan lebih condongkan ke konseptualnya ya. Apa yang bisa kita tarik dari sana? Yang pertama ada head and shoulder. Head and shoulder ini head itu kepala, shoulder bahu. Jadi ada kepala di sini, kemudian ada bahu kiri kanan. Ada bahu kiri dan kanan. Intinya kepala lebih tinggi, bahunya lah mendekati sejajar. Ini satu pola ya, dimana potensinya dia akan turun. Ada rectangle ya, rectangle ini yang menjadi dominan adalah kotak. Ya, rectangle itu persegi, jadi high dan low-nya, kita tarik garis datar, kemudian membentuk kotak. Mana dia yang break ya, dia lepas maka dia cenderung turun. Channel ini seperti hanya rectangle, hanya saja ini dalam bentuk miring atau trend. Yang menjadi dasar tetap high dan low-nya. Ujung-ujungnya kita tarik garis, mana dia melewati maka di situ dia akan dominan naik. Yang selanjutnya adalah flag. Apa itu flag? Selanjutnya adalah flag. Ya, seperti hanya bendera ya. Ada tangkai, ini tangkainya. Kemudian ini seperti hanya bendera. Yang kita jadikan acuan adalah tetap high dan low-nya. High dan low-nya kita tarik garis sesuai dengan kemiringannya, mana break-nya arahnya ke sana. Breakout-nya di mana, di situ arahnya. Termasuk yang pinen ya, seperti ini. Ini cenderung seperti simetris yang makin mengecil, makin mengerucut. Kalau kita tarik high dan low-nya makin mengerucut. Mana yang lebih dominan ketika dia break, maka ikut di sana. Termasuk yang di sini, breaknya di situ. Yang ini termasuk juga. Kalau yang symmetrical ini hampir sama dengan pinen ya. Bedanya dari arah atas dan bawah. Nah, sekarang ada triangles ya. Triangle ini yang kita ambil tetap sama semuanya, high dan low. Cuma yang di atas itu datar, yang di bawah itu kecenderungannya naik. Mana yang nanti dominan, dia lagi yang termasuk yang ini ya, breakout di mana. Termasuk yang ini sama halnya dengan yang ini. Intinya yang kita tarik garis adalah high dan low-nya, di mana dia ada terhenti kemudian berbalik, kita tarik garis. Di mana dia breakout ikut, Apa yang mendasari ini semua? Konsep yang kita dapat apa? Satu adalah level. Level ini ada level support, resisten. Kalau di atas berarti resisten, kalau di bawah berarti support. Dia bisa berupa garis datar, dia bisa berupa garis miring. Maka yang paling penting adalah support resisten. Trading yang paling potensial, paling mendekati tingkat keberhasilan ketika kita memperhatikan area support resisten. Apakah dia breakout atau sebaliknya dia memantul. Apapun namanya, apakah channel of flex atau ascending triangles, mungkin kita tidak terlalu hafal di sana. Sekali lagi kita cukup melihat konseptualnya dari level. Level itu didapat dari mana? Dari pertemuan ya, dari pertemuan high dan low-nya. Kalau saya ilustrasikan ya, di level itu begini. Selalu level itu dia membentuk support atau resistennya. Apakah dia bergerak begitu naik turun ya. Yang terpenting ketika dia terhenti naik kemudian turun, maka ini jadi resisten. Ketika dia naik terhenti dan turun, ini resisten. Terhenti naik turun, ini resisten. Terhenti naik ini turun, resisten. Sebaliknya di bawah, ketika dia turun terhenti dan naik, ini support. Ketika dia terhenti kemudian turun terhenti dan naik, ini support lagi, ini support lagi. Tinggal narik benangnya ini ya, kita tinggal tarik benangnya, kemudian kita dekatkan. Nanti dari dua ini pasti ada yang breakout. Kalau dia breakoutnya di atas, maka kita fokus ke buy.
Kalau breakoutnya di bawah, kita fokus ke sell. Sudah. Apapun model levelnya ya, tidak peduli apakah miring ke kanan atau bahkan begini tadi ya. Oke, bisa seperti ini. Artinya kita bisa tarik. Nah, mana di antara ini nanti yang keluar yang dominan? Apakah dia turun atau sebaliknya dia naik? Nanti kita ikuti. Ini sell, ini buy. Ya, lebih gampang di sana kita menggunakan support resisten yang terdekatnya. Kemudian saya juga akan tampilkan contoh lagi bagaimana kita menempatkan posisi kita ketika betul-betul sudah terbentuk ya, sudah terbentuk pattern itu. Ketika terbentuk pattern tadi ya. Oke. Sekali lagi saya tidak mengharuskan menghafal namanya ya, tetapi fahami cara kita menempatkan, cara kita membaca. Perhatikan high dan low-nya. Yang menjadi fokus kita adalah high dan low-nya. Dia bergerak kemanapun bodo amat ya. Kita perhatikan pertama di sini, low-nya di sini atau support. Terhenti di sini naik, berarti ini resisten. Terhenti lagi di sini turun, sampai di sini support lagi, naik lagi, resisten lagi, turun lagi support. Dari pergerakan ini kemana dia lewatnya? Apakah turun lewat di bawah atau di atas? Kalau lewat di atas berarti ini kita tarik garis. Sekali lagi ini kita tarik garis. Garis datar sesuai dengan high dan low. Yang bawah juga kita tarik garis sesuai dengan high dan low. Tidak harus sama persis datar. Ya mungkin bisa jadi lebih menceng ya, atau lebih miring kemana pun kita tidak tahu. Kemudian entry kita di mana? Entry kita memang harus betul-betul bersabar menunggu di antara itu lewat. Apakah di sini atau di sana? Ternyata lewatnya di sini misalkan, break di sini. Break ini berarti dia harus dalam bentuk candle yang tebal dan selesai, bukan masih jalan-jalan. Ketika sudah terbentuk selesai, artinya inilah yang menjadi penentunya. Maka ini entry di situ. Targetnya di mana? Kita bisa melihat target sebelah kiri. Di sana mungkin ada level di sini. Atau kita bisa tentukan antara 200 sampai 300. Mungkin kita yang paling cepat ngambil seperti ini. Kalau kita pengen lebih lama ya kita bisa mengukur jarak di antara ini. Naik turun naik turun naik turun ini. Kita bisa ukur jaraknya di sini. Kemudian kita tempatkan dengan TP-nya di sana. Ya. Tapi ini nanti tentu akan lebih lama. Ya, tercapainya bisa lebih lama. Koreksi sedikit kita bisa panik lagi. Kalau kita tentukan sendiri ya tentu lebih besar dari yang begini ya. Tetapi ini lebih cepat. Profit itu sudah kita kantongi. Nanti ada peluang lagi kita masuk lagi. Termasuk ketika dia begini naik turun. Intinya pokoknya support resisten yang terdekat. Di mana dia itu kembali memantul. Semakin banyak pantulan, semakin kuat tahanan. Artinya mau naik berat. Nanti salah satu ada yang dominan kemana itulah yang menjadi dominan. Kita entry di situ. Contoh lagi, ya. Ini modelnya tidak karu-karuan mungkin ya. Kita mungkin kalau menarik tidak bisa, tidak ketemu kalau menarik. Ya karena marketnya naik turun. Tapi kita perhatikan sudah. Secara visual kita tetap perhatikan di sana. Dia sempat naik ya, resisten di sana. Kemudian naik turun, kita sulit menentukan support di bawahnya. Tidak masalah, kita jadikan yang utama dulu, di mana dia banyak disentuh di sini. Habis itu kemana arahnya? Oh mantul lagi sampai di mana? Ini lihat resisten di sana. Perhatikan resisten. Dilewati apa enggak dilewati dengan sana? Oh ternyata tidak dilewati. Kemudian dia mencoba turun lagi ya. Kita lihat lagi nanti di sana ada petunjuk apa yang bisa kita dapatkan. Dia turun di sini berarti tidak ada petunjuk. Dia turun belum kuat, naik juga dihadang oleh ini. Sehingga kalau dia kuat turun harus melewati di sini, break di sini, baru sell. Tentu kalau posisi seperti ini lebih dekat breakoutnya di atas daripada di bawah. Maka kita siap-siap tunggu breakout di sini, baru kita entry. Dalam kondisi semuanya tidak terpenuhi menjadi syarat kita, maka lebih baik kita wait and see. Lebih baik kita monitor kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu ya kita tutup sudah. Contoh lagi, ini sama kebalikannya tadi ya. Demikian juga yang turun ya, kita perhatikan sama. Kemudian berikutnya, apapun yang
kita lihat fokus kita adalah high, low, high, low. Ini harusnya di sini low, high-nya di sini. Sehingga ini penguji kita di sini. Ya, penguji kita di sini. Lewat enggak? Oh, kok ternyata lewat. Oh, berarti fokus ke buy. Saya sudah harus fokus ke buy. Nanti kalau turun misalkan bagaimana sampai ini turun kita uji di sini. Ya, break misalkan ada peluang turun lagi. Nah, setelah itu tidak mampu melewati ini, ternyata balik lagi. Nanti diuji lagi di sini. Kalau ini tidak mampu lewat dan kembali turun, maka dia akan jauh lebih panjang turunnya. Termasuk yang di kanannya, ya dengan teknik yang sama, apakah modelnya yang simetris ataukah yang datar, sama saja. Kita perhatikan high dan low-nya. Mana di antara itu yang keluar dari zonanya, itulah yang menjadi pemenang. Entry-nya di situ. Ya, exit sesuai dengan perhitungan kita bisa 200 sampai 300, bahkan bisa sampai 600 tergantung ya kondisi kekuatan marketnya. Lebih cepat di angka-angka ini kita bisa dapatkan lebih cepat nantinya. Ya, termasuk yang turun begini. Intinya hampir sama tadi ya, kayak tadi.